Jangan tunggu AI sempurna, karena mungkin nggak akan pernah sempurna selamanya. Tapi kalau kamu belajar memakainya hari ini, paling nggak kamu sudah unggul lebih 90% dari orang-orang pesaingmu di industri yang kamu jalani. Brand Boomcast. AI nggak 100% benar, tapi bisa bikin hidup kita lebih efisien. Banyak orang yang salah paham, mereka pikir AI itu harus selalu benar, harus sempurna, harus nggak pernah salah. Padahal yang perlu kita sadari AI itu bukan Tuhan. AI itu asisten, dan justru karena kita tahu dia nggak sempurna, disitulah kita bisa memaksimalkan kekuatannya. Nah, jadi kalau hari ini banyak orang yang merasa pintar dengan katanya jago nge-prompt AI, atau dia bisa mengeluarkan kata-kata dengan AI, atau mencari data dengan AI. Hati-hati ya. Saya sendiri sering menggunakan AI satu hari itu mungkin lebih dari 6, bahkan sering saya itu di atas 10 jam sehari. Itu saya sering mengalami kendala karena AI-nya salah berulang kali. Jadi jangan kalian itu seolah-olah sudah pakai AI, kalian merasa, oh saya ini setara dengan konsultan, atau saya setara dengan orang pintar seperti apa. Belum tentu AI-nya benar loh ya. Saya mengalaminya berkali-kali salah, dan diulang-ulang masih tetap salah. Di dalam gambar pun kita harus ada edit-edit manual. Di dalam penjelasan untuk bahan seminar, kita masih tetap harus edit-edit lagi, sempurnain. Nggak ada yang katanya 100% benar tuh, nggak ada. Jadi coba gini ya, bayangin aja ya. Kita minta AI bantu bikinin caption. Dia kasih 5 opsi. Dari situ tinggal kita pilih, edit dikit, langsung posting. Nah, memang cepat. Waktunya cepat dan otak kita tetap dipakai. Tapi AI itu bukan pengganti otak. Dia tuh pengganda otak. Karena untuk kita mendapatkan tadi yang 5 caption itu, tetap kita tuh ngarahin dulu dengan benar. AI bukan pengganti ide manusia, tapi itu booster ide manusia. Saya kemarin bikin film. Saya kasih ide. Saya pertama nggak kasih ide dulu. Saya minta AI ngasih ide. Itu idenya boring banget dan jelek banget menurut saya. Bukan nyalain AI ya. Ya nggak tahu ya, dia bikinnya begitu-begitu dan mirip-mirip dengan yang lain. Begitu saya kasih ide sendiri, dia baru bilang, wah bagus ya, keren ya. Bagus ya, keren. Tapi ya begitulah AI. Kalau kalian cuma minta AI, ya jadinya sama dengan yang lain-lain jadinya. Tetap harus ada sentuhan manusianya. Jadi kesalahan yang sering terjadi itu deh. Kalau sering kita lihat itu, ada yang pakai AI terus bilang, kok hasilnya ngawur? Kok ini salah datanya? Nah, itu dia. Karena AI itu memang belajar dari data masa lalu, bukan dari masa depan. Kalau data yang dikasih itu salah, atau data yang dibaca dia salah, dia penyampaiannya juga salah. Kalau kita misalnya gini ya, kita minta data terbaru. Dia akan kasih data terbaru. Kita tuh harus ngecek dulu, validasi hukumnya juga dicek, karena bisa meleset. Saya berulang kali ngecek, meleset. Ini penting banget ya, verifikasi atau filter akal sehat. AI itu bantu ngebut. Iya, lebih cepat semua. Tapi tetap manusia yang pegang setir. Jadi sekolah ya tetap perlu ya. Supaya jaga-jaga, jangan gantungin AI semua. Jadi ini ada beberapa tips. Saya kasih 5 tips saja, nggak usah banyak-banyak ya. Pertama, jangan langsung percaya dengan AI. Periksa, edit, sesuaikan. Nggak ada AI sempurna. Hari ini saya belum melihat saya mengerjakan sesuatu itu langsung perfect sempurna. Enggak, tetap ada edit manualnya semua. Termasuk gambar, termasuk video, tetap butuh edit manual. Dan dia tuh sering distorsi kadang. Nah, tulisan masih sering salah. Nah, apalagi kalau kita tanya masalah solusi, ya pasti banyak salahnya juga. Nah, yang kedua, gunakan untuk ide awal, bukan final. Ya. Ketiga, berikan prompt yang jelas dan spesifik. Prompt menentukan AI-nya menjelaskan seperti apa. Keempat, nah ini nggak semua orang tahu. AI itu dilatih dengan gaya kita sendiri. Makanya kalau saya pakai AI di tempat komputer saya pakai AI di komputer lain, hasilnya beda. Karena AI di komputer saya sudah kenal saya. Bahkan saya nggak minta nama PT, nggak minta apa, dia sudah bisa ngeluarin semua. Jadi yang kelima, jadikan AI sebagai partner brainstorming tercepat, tapi bukan finalnya. Brand yang sukses di masa depan bukan yang anti AI, tapi yang tahu cara menjinakkan AI, tahu cara berpartner yang baik dengan AI. Ingat, AI itu belum sempurna dan susah untuk sempurna 100%, susah. Tapi dengan strategi yang benar, dia bisa bantu branding kita jadi lebih cepat, lebih tajam, dan hemat biaya.
Jangan tunggu AI sempurna, karena mungkin nggak akan pernah sempurna selamanya. Tapi kalau kamu belajar memakainya hari ini, paling nggak kamu sudah unggul lebih 90% dari orang-orang pesaingmu di industri yang kamu jalani. Gue Sugi Mitro, pakar digital branding, coach AI. Sampai bertemu di edisi Brand Boomcast selanjutnya. Brand Boomcast.